Selamat sore dan apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI menegaskan penyusunan RUU Masyarakat Adat harus berdasarkan kondisi dan karakteristik setiap daerah agar mampu memberikan perlindungan hak masyarakat adat serta mengakomodasi kekhususan masing-masing wilayah. Pengaturan masyarakat adat dinilai tidak dapat dibangun dengan pendekatan yang seragam. Karena itu, Badan Legislasi DPR RI menegaskan penyusunan RUU Masyarakat Adat harus berdasarkan kondisi nyata masyarakat di setiap daerah agar mampu menjawab kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta menjelaskan, Papua Barat menjadi salah satu daerah penyerapan aspirasi dalam penyusunan RUU karena memiliki berbagai persoalan yang berkaitan dengan masyarakat adat, mulai dari hak atas tanah dan hutan hingga perlindungan budaya. Dan hampir seluruh yang hadir, terutama dari kepala-kepala suku, dari Majelis Rakyat Papua, itu menyampaikan agar undang-undang tentang masyarakat adat segera disahkan. Sesungguhnya mereka menuntut janji Republik berkaitan dengan persoalan bunyi dan pengaturan dalam pasal 18B Undang-Undang 1945. Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakatoni menilai persoalan masyarakat adat yang kompleks memerlukan pembahasan lebih mendalam. Pemerintah daerah akan memfasilitasi dialog bersama tokoh adat agar kondisi real di lapangan menjadi masukan dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat. Supaya kondisi real di lapangan, kondisi yang benar-benar sesuai dengan kehidupan masyarakat adat, demikian juga hubungan satu suku dengan suku yang lain, dengan seluruh masyarakat Indonesia ini bisa kita sampaikan, sehingga mudah-mudahan nanti undang-undang yang dihasilkan itu undang-undang yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Sanika Sembiring, TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Badan Legislasi DPR RI, pemirsa, yang menekankan penyusunan RUU Masyarakat Adat harus selaras dengan regulasi khusus di daerah agar memberikan kepastian hukum tanpa menimbulkan tumpang tindih pengaturan. Penyusunan RUU Masyarakat Adat perlu mempertimbangkan kekhususan pengaturan yang telah berlaku di sejumlah daerah. Badan Legislasi DPR RI menilai harmonisasi regulasi penting dilakukan agar RUU Masyarakat Adat mampu memberikan kepastian hukum tanpa menimbulkan tumpang tindih dengan aturan khusus di daerah. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta menjelaskan, Papua memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah melalui Undang-Undang Otonomi Khusus. Kekhususan tersebut juga berkaitan dengan keberadaan dan hak masyarakat adat, termasuk pengaturan mengenai hak ulayat, peran lembaga adat, serta mekanisme musyawarah dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya adat. Nah, kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing. Ya, karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain. Balik DPR RI menilai penyusunan RUU Masyarakat Adat juga menjadi momentum untuk memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat adat, terutama dalam hal pengakuan wilayah adat, hak ulayat, kelembagaan adat, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Harmonisasi antara regulasi nasional dan aturan khusus daerah diharapkan dapat mencegah konflik norma, sekaligus memastikan kehadiran RUU Masyarakat Adat benar-benar memberikan perlindungan tanpa menghilangkan kekhasan masyarakat adat di masing-masing wilayah. Dari Manokwari, Papua Barat, Sanika Sembiring, TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI mendorong penataan barang milik negara berbasis digital guna memperkuat akuntabilitas, pengawasan internal, dan transparansi pengelolaan aset negara di lingkungan Sekjen DPR RI. Barang pengelolaan milik negara menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas dan pengawasan internal.
Untuk itu, Sekretariat Jenderal DPR RI mendorong penataan aset berbasis digital agar pengelolaan BUMN lebih tertib, terkontrol, dan transparan. Sekretariat Jenderal DPR RI terus memperkuat tata kelola barang milik negara melalui penataan aset dan digitalisasi sistem pengelolaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap aset negara dapat terdata dan terpantau dengan baik mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pelaporan. PLT Sekretaris Jenderal DPR RI Supri Hartini menegaskan, penataan BUMN menjadi salah satu indikator penting dalam penguatan pengawasan internal, sekaligus mendukung pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPR RI. Karena itu, seluruh pejabat dan unit kerja didorong lebih aktif memastikan kondisi, status, dan pengelolaan BUMN di unit masing-masing. Nanti teman-teman dari operator ini yang akan melakukan penginputan data-data, melaporkan kondisi dari BUMN yang ada di masing-masing unit. Untuk itu sekali lagi dengan pengawasan dari pejabat pengawas dan administrator di masing-masing unit ini, saya berharap pengelolaan dari BUMN ini dapat lebih tertata dan juga terkontrol secara by system yang tadi sudah disampaikan, ada sistem Sirangga versi 2 dan juga RFID ya. Melalui penerapan pengelolaan BUMN berbasis sistem, Sekretariat Jenderal DPR RI berharap seluruh unit kerja dapat memperkuat sinergi dalam penataan aset negara di seluruh tahapan secara berkelanjutan. Ferdian dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pekan ini DPR RI terus menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat melalui berbagai agenda strategis. Mulai dari pembahasan RUU perampasan aset hingga penguatan perlindungan masyarakat adat. Beragam upaya tersebut juga diiringi dengan kesiapan DPR RI menyambut agenda kenegaraan serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan aparatur di lingkungan parlemen. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. 81 tahun Indonesia merdeka, melangkah menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Gedung Nusantara kembali menjadi saksi langkah besar bangsa. Saksikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Serta rapat paripurna DPR RI ke-1 dan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027. Disiarkan secara langsung hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, dari penguatan tata kelola aset hasil tindak pidana hingga pelestarian alam dan budaya masyarakat adat, DPR RI terus mendorong hadirnya kebijakan yang memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Di sisi lain, kesiapan menghadapi agenda konstitusional dan peningkatan literasi keuangan ASN menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan DPR RI. Dan berikut informasi rangkaian kegiatan dan kinerja DPR RI sepanjang pekan ini terangkum dalam DPR Sepekan untuk Anda. Pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi selama ini dilaksanakan langsung oleh Jaksa Agung tanpa pemisah yang jelas dari fungsi penegakan hukum. Dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI membahas rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, muncul usulan pembentukan Komite Pengelolaan Aset yang terpisah dari fungsi penyidikan dan penuntutan. Komisi 3 DPR RI menghadirkan 2 praktisi hukum
Junifer Girsang, dan Magdir Ismail untuk memberikan masukan terhadap penyusunan RUU perampasan aset. Komite ini diusulkan dapat melakukan pemindah tanganan aset, baik sebelum maupun setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pameran foto jurnalistik warna-warni Parlemen ke-16 menjadi pengingat bahwa setiap karya foto bukan sekedar dokumentasi peristiwa, melainkan arsip sejarah yang merekam perjalanan demokrasi, aspirasi rakyat, dan perjuangan melahirkan kebijakan. Anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menjelaskan, foto jurnalistik memiliki nilai yang jauh melampaui dokumentasi peristiwa. Foto bersama video dan dokumen lainnya merupakan bagian dari arsip bangsa yang menyimpan memori kolektif dan menjadi saksi perjalanan sejarah. Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar rapat koordinasi liputan media sebagai persiapan sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI, serta rapat paripurna DPR RI dalam rangka penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027. Koordinasi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat agar pelaksanaan peliputan agenda kenegaraan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dalam rapat tersebut, berbagai kesiapan teknis peliputan dibahas, mulai dari mekanisme peliputan, penyediaan TV pool dan sinyal siaran, pengaturan akses serta area peliputan, hingga dukungan operasional bagi media. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong peningkatan literasi keuangan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekjen DPR RI. Pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan berperan penting dalam mewujudkan kemandirian finansial. Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti menegaskan, besar kecilnya pendapatan bukan penentu stabilitas keuangan, melainkan kemampuan dalam mengelola secara disiplin dan terencana. Belum optimalnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat dinilai membatasi peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian alam dan budaya. Melalui penyusunan RUU Masyarakat Adat, Badan Legislasi DPR RI berupaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak tradisional. Pemirsa, ancaman El Nino tidak boleh dianggap sepele. Resiko kekeringan dan penurunan produksi pangan dapat mengganggu stabilitas pasokan serta memicu kenaikan harga pangan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Kembali di TVR 17 pemirsa, Komisi 4 DPR RI mengingatkan pemerintah agar segera memperkuat langkah antisipasi, mulai dari kesiapan irigasi, dukungan bagi petani hingga pengamanan cadangan pangan nasional agar ketahanan pangan tetap terjaga di tengah ancaman perubahan iklim. Dan untuk selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Anggun. Ya, terima kasih studio. Saat ini saya Anggun Oktarini sedang berada di ruang rapat Komisi 4 di DPR RI Senayan, Jakarta, di mana saat ini sedang membahas terkait dengan fenomena El Nino yang akan bertahan hingga awal tahun 2027. Nah, tentunya dengan peluang mencapai kategori moderat hingga kuat, kondisi ini diprediksi memicu musim kemarau yang sangat panjang dan juga kering lebih panjang lagi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kekeringan, gagal panen, krisis air bersih juga serta kebakaran hutan, di mana ini akan menjadi permasalahan utama menghadapi tahun 2027. Nah, pemirsa, dalam kondisi tersebut tentunya diperlukan langkah mitigasi dan kesiapan yang lebih kuat khususnya untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia, melindungi petani serta mencegah meluasnya dampak kebakaran hutan yang kerap terjadi di Indonesia. Lalu sejauh mana dari Komisi 4 sendiri membahas terkait dengan pembahasan isu El Nino tersebut. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 4 yaitu Rohminda Huri dari fraksi PDIP. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Bapak, tadi kita mengetahui kan sudah ada pembahasan ini tentang terkait akan terusnya memanjang El Nino ini hingga tahun 2027. Bagaimana Bapak melihat situasi ini dan apakah yang sudah dibahas sejauh ini di dalam rapat Komisi 4? Iya, pagi ini kami sangat produktif dengan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional membahas 3 hal. Pertama adalah mengenai laporan realisasi anggaran tahun 2026, baik Kementan maupun Bappenas secara normatif on the track. Artinya sudah 56% ya anggaran tahun 2026 ini terbelanjakan. Jadi itu good ya. Tetapi 2 topik lainnya yaitu bagaimana dampak El Nino terhadap produksi pangan kita, dan yang kedua adalah meningkatnya harga-harga bahan pangan gitu ya. Di samping klaim pemerintah bahwa stok itu tertinggi sepanjang masa gitu ya, tetapi di sekitar 68% kabupaten kota yang ada di Indonesia itu harga pangan pokok terutama beras, kedelai, minyak kita itu meningkat, tadi yang kami bahas itu. Dan khusus mengenai El Nino, kalau di atas kertas nampaknya baik dari sisi mitigasi maupun adaptasi sudah baik, cuman dalam mitigasi tadi kami menyarankan ya, yaitu mengenai pemanenan atau pemanfaatan air hujan, itu yang kedodoran pemerintah itu. Harusnya karena BMKG mewarning atau memberi peringatan kepada kita bangsa Indonesia itu sejak April. Harusnya pemerintah itu memanen air, yaitu menampung air, membuat embung itu sebelum Juni gitu ya, karena menurut prediksi BMKG maupun AIMO ya, lembaga meteorologi di dunia itu, bahwa puncak daripada El Nino tahun ini kan antara Juli sampai dengan September, dan itu akan berlangsung sampai awal tahun depan Mei gitu ya. Nah, itu menurut saya terlalu menggampangkan itu, yaitu belum ada aktivitas memanfaatkan air hujan baik dalam bentuk embung ya, kemudian penampungan dan juga perbaikan irigasi gitu. Dan yang kedua soal antisipasi juga tidak seperti di Cina dan Vietnam ya, yaitu harusnya pemerintah sudah menyiapkan sebelumnya mengenai spesies-spesies tanaman pangan maupun hortikultura yang tahan terhadap suhu yang makin meningkat, kekeringan dan seterusnya gitu. Baik, Bapak. Kalau misalnya kita mengetahui ini kan tentunya akan terjadi kebakaran hutan yang juga dikhawatirkan ini akan berdampak pada pangan Indonesia sendiri. Kekeringan yang melanda ini juga berdampak pada kebakaran hutan tersebut. Bagaimana nanti ke depan ini kesiapan pangan kita untuk menghadapi 2027 kalau saja ini kebakaran hutannya sendiri terus berlanjut akibat dari fenomena El Nino ini? Harusnya yang dilakukan oleh provinsi-provinsi dan pemerintah pusat itu, yaitu menyatakan bahwa provinsi terutama yang langganan kebakaran hutan ya, seperti Riau, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, menyatakan sebagai
state of emergency, jadi kondisi darurat. Karena dengan kondisi darurat itu maka BMKG, BNPB, Kementerian Kehutanan bisa meluncurkan sarana prasarananya untuk menanggulangi atau memitigasi kebakaran itu. Dari 38 provinsi yang saya ikuti, baru Sumatera Selatan yang sudah menetapkan gubernurnya atau mengumumkan dalam kondisi darurat karhutla gitu. Saya menghimbau supaya provinsi-provinsi lain, terutama yang sejak tahun 50 El Nino itu langgaran kebakaran hutan, itu segera menetapkan state of emergency atau darurat karhutla. Sekali lagi dengan pernyataan itu maka ada landasan hukum buat instansi pusat, entah itu Kementerian Kehutanan, Kementerian LH, kemudian BNPB dan BMKG untuk membantu pemerintah daerah memitigasi kebakaran hutan itu. Baik, Bapak, tadi di statement Bapak pertama ini ada pembahasan mengenai soal penanganan pengolahan airnya sendiri nih di awal. Kenapa ini justru tidak diperhatikan sebelum fenomena ini, kan ini racap kali terjadi kan fenomena El Nino ini. Harusnya ini kan jadi satu alarm besar yang sudah diawasi terkait dengan kesediaan airnya sendiri, Pak. Justru itu yang kami tadi khususnya fraksi PD Perjuangan kecewa berat gitu ya, bahwa kok program atau antisipasi untuk memanen, istilahnya memanen air hujan itu tidak dilakukan, yaitu berupa pembangunan embung, kemudian penampung air hujan yang lainnya, dan yang tidak kalah penting adalah perbaikan atau revitalisasi saluran irigasi itu nggak dilakukan. Nah, saya khawatir ya, meskipun di atas kertas tadi Bapak Menteri Pertanian menyampaikan seakan-akan udah benar, itu akan terjadi seperti 2023 El Nino ya. Waktu itu Kementan menggampangkan gitu, ternyata benar-benar terjadi El Nino kuat dan kita menelan pil pahit, yaitu 2024 kita harus mengimpor beras itu tidak kurang dari 4,5 juta ton. Bayangin nggak itu? Baik, terima kasih Prof atas informasinya, dan pemirsa kita juga sudah mendengarkan pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia ikut juga berpangku tangan membantu pemerintah ataupun juga paling tidak menangani dari diri sendiri terlebih dahulu. Saya Anggun Oktarini kembali ke studio. Terima kasih Anggun, dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. 81 tahun Indonesia merdeka, melangkah menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Gedung Nusantara kembali menjadi saksi langkah besar bangsa. Saksikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Serta rapat paripurna DPR RI ke-1 dan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027. Disiarkan secara langsung hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Racap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Alfat Rizky, silahkan.
Ya, terima kasih Elisa dan juga pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait Dini Rahmania ingatkan calon jemaah utamakan istitoah kesehatan jelang haji. Pemirsa, dapat Anda saksikan di sini di layar kaca banyak yang memberitakan terkait dengan anggota Komisi 8 DPR RI Dini Rahmania mengingatkan calon jemaah haji untuk mengutamakan kesiapan kesehatan atau istitoah kesehatan sebelum menjalankan ibadah haji. Kondisi kesehatan menjadi salah satu faktor penting yang perlu dipersiapkan secara serius, mengingat rangkaian ibadah haji membutuhkan ketahanan fisik dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi cuaca serta aktivitas yang padat. Oleh karena itu, calon jemaah diharapkan mengikuti pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan mempersiapkan kondisi fisik sejak jauh hari. DPR RI menilai pemenuhan istitoah kesehatan bukan sekedar persyaratan administratif, melainkan bagian dari upaya memastikan jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan aman dan juga optimal. Dini juga mendorong calon jemaah untuk mengikuti setiap arahan tenaga kesehatan, menjaga pola hidup sehat, serta tidak memaksakan diri apabila kondisi tubuh belum memungkinkan. Dengan persiapan kesehatan yang matang, diharapkan pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung lebih aman, lancar, dan memberikan kekhusyuan bagi seluruh jemaah. Pemirsa, mari kita beralih ke informasi selanjutnya yang tentu ini menjadi headline di media online terkait dengan Endang Setiawati Tohari mendukung penuh Kementan berantas praktik mafia beras hingga ke petani. Dapat Anda saksikan kembali di layar kaca Anda pemirsa. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari mendukung penuh langkah Kementerian Pertanian dalam memberantas praktik mafia beras yang dinilai dapat merugikan petani dan mengganggu tata niaga pangan nasional. Penindakan ini harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat petani, sehingga tidak hanya menyasar pelaku di hilir, tetapi juga mampu mengurai persoalan dalam rantai distribusi yang perdagangan beras yang berpotensi menekan harga di tingkat produsen. Kementerian Pertanian bersama kementerian dan lembaga terkait didorong untuk memperkuat pengawasan serta memastikan tata niaga beras berjalan transparan, adil, dan berpihak pada kesejahteraan petani. Pemberantasan praktik mafia beras juga harus dibarengi dengan perlindungan terhadap petani, kepastian harga yang layak, serta penguatan akses pasar agar hasil produksi petani tidak dimainkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan secara tidak sehat. Dengan langkah yang tegas dan terintegrasi, DPR RI berharap ekosistem pemberantasan nasional semakin sehat dan ketahanan pangan Indonesia juga semakin kuat. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait dengan Dini Rahmania yang mengingatkan calon jemaah utamakan istitoah kesehatan jelang haji, dan juga Endang Setiawati Tohari mendukung penuh Kementan berantas praktik mafia beras hingga ke petani. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke rekan Elisa. Terima kasih Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup jumpa kita pada TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.